yang katanya saya itu pedotan orkes bubar, yang katanya saya itu kementus dan lain sebagainya. Loh, kalau iya memang kenapa? Namanya pelatih memang ya harus kementus, harus keminter di hadapan orang yang dilatih. Lagi pula, dengan musik dan gamelan seperti itu, para penari jaranan itu tidak ada yang doyan dengan gamelan seperti itu. Gak doyan, paling-paling dia denger, lihat, pergi lagi. Jijik. Video kali ini saya tujukan khusus kepada seorang bapak yang pada waktu itu crash dengan saya di Oklik Kempul Sholawat. Perlu Anda ketahui ya Pak D, Pak Le, seperti apa dan bagaimana tepatnya saya memanggil sampeyan. Saya datang latih di grup Kempul Sholawat itu atas dasar permintaan Bapak Ketua atau yang mengetuai grup Oklik itu. Sebelumnya bukan kok saya itu nenyel-nenyel datang sendiri amul menonjolkan diri, itu tidak. Karena peralatan Oklik itu belinya ke saya, kenong, gong, saron, dan demung. Setelah transaksi, lalu saya dijalui tulung untuk ngelatih bocah-bocah cilik-cilik dari nol. Sekarang saya jelentrehkan ya. Pada malam itu, di saat saya lagi asik latihan dengan anak-anak, sampeyan kan datang sendiri, tidak ada yang ngundang, ya kan? Terus sampean bilang sendiri katanya capek habis tonggap-tanggapan kesana kesini pada acara ruatan wayang masal. Terus saya pun tidak nyambung dan tidak merespon. Artinya apa yang Anda katakan itu sebenarnya hati saya itu paham. Karena saya tidak merespon dan tidak nyambung, akhirnya sampean tintile atau rempelone loro. Hari berikutnya sampean menjelek-jelekan saya kepada masyarakat setempat, yang katanya saya itu pedotan orkes bubar, yang katanya saya itu kementus dan lain sebagainya. Loh, kalau iya memang kenapa? Namanya pelatih memang ya harus kementus, harus keminter di hadapan orang yang dilatih. Lah terus setelah saya tidak di situ, sampai nyuntik omongan kepada ketuanya dan segenap masyarakat situ, terutama orang yang terkemuka dalam hal, terutama orang terkemuka di Kempul Sholawat. Katanya bisa mendatangkan bantuan berbagai macam gamelan dari Dinas Pariwisata. Karena orang situ masih awam tentang hal itu, mereka pun percaya dengan apa yang Anda katakan, ya toh? Lalu pada hari berikutnya sampeyan ngerentengi mendatangkan orang-orang dinas pariwisata ke situ. Entah orang dinas itu di situ kencing, ngising atau pipis, saya tidak tahu. Nyatanya tentang bantuan itu pun masih semu. Mungkin sampai sekarang pun tentang bantuan itu masih berupa janji. Ya toh? Tak semudah itu Dinas Pariwisata itu memberikan bantuan gamelan kepada grup yang ada di kampung-kampung ini, tak semudah itu. Terus yang terakhir, di saat mau tanggapan pada waktu mendatangkan elektron campur sari dan biduan, entah biduan dari mana, tidak ada orang tanya, tidak ada orang tekok, sampean bilang sendiri seperti ini. Engko lek eneng bocah jaranan teko ning kene arep ndadi arep ngrese, engkau gampang ditangani bareng-bareng. Mendengar kata-kata seperti itu, saya pun tidak nyaman dan balik bertanya, loh, sing badhe ndadi lare pundi, lare jaranan pundi? Soale kula piyambak nggih lare tiang jaranan. Sampeyan jawab begini, ya eneng pokoke jare cah-cah kuwi kok. Terus saya tanya lagi, sinten sing canjang? Mbah sapa kon mang, pokoke eneng cah-cah nul mau. Saya ngerti sampean sudah dewasa, saya sudah dewasa. Kata-kata seperti itu artinya sekedar untuk menumbuhkan sebuah opini, ya toh. Sekarang saya jelaskan ya tentang orang jaranan. Para musisi dan seniman jaranan itu golongan orang yang tahu diri. Di mana-mana tempat, umpama ada wayang, ada tayub, ada campur sari, tidak mungkin dia datang langsung dadi. Paling-paling ya joget biasa. Karena dia tahu
Untuk wayang, tayub, campur sari itu bukan tempatnya orang dadi, bukan tempatnya orang dadi kesurupan joget. Lagi pula, dengan adanya musik gamelan pada saat itu, yang saya maksud adalah musik gamelan pada saat itu loh ya. Untuk para penari jaranan itu tidak ada yang doyan, bahkan bisa dikatakan jijik bila mana mendengar musik saat itu. Yang saya maksud adalah musik gamelan pada saat itu. Karena pada waktu itu benar-benar masih pemula dan benar-benar masih awal. Perlu jenengan ketahui ya, musik jaranan itu biarpun tingtung-tingtung seperti itu, kalau dirasakan itu juga butuh pendalaman, bukan ngawur. Itu ada larasnya itu. Terus pada hari sebelumnya ada satu lagi. Waktu itu Bapak Ketua itu kan minta notase, apa itu lupa saya ya, minta notase lah, 1 atau 2 notase Gubuk Asmoro. Sampean delalah kok tahu di saat saya menyerahkan buku atau menyerahkan kertas kepada ketua. Lalu sampean nimbrung omongan seperti ini. Notase apa kuwi? Wah, nggonku notase buku kandele sakmene akeh. Lek kur not apa eneng. Sekarang Anda pikir ya. Anda pikir dengan pangrasa sampean. Sampean seorang musisi ngakune. Otomatis seorang seniman itu perasaannya itu lebih peka. Omongan begini itu menyakitkan, omongan begini itu menyenangkan, sampean tahu. Dengan sampean berkata seperti itu di depan saya dan di depan orang dan di depan orang yang membutuhkan, coba Anda bayangkan. Podo tuweke perasaan orang yang mendengar itu seperti apa? Sampean kan tahu bila mana Anda seorang musisi. Lagi pula yo Pak D, walah yo nggak ngepuk. Sejauh yang saya ketahui, Anda kalau bermain selindro ya bisalah, ya jalanlah. Tapi kalau bermain pelok belum tentu. Itu baru sebatas pelok. Belum lagi kalau notase mediatonis. Mungkin ya nol brundul. Coba maino gitar kalau bisa. Maino suling, maino slompret, di sulingku kuno mang. Ya. Dan dalam video kali ini saya tidak akan menceritakan atau menguraikan tentang kemampuan dan kapasitas dalam dunia musik atau seni. Dalam channel saya ada konten bermain slompret, ada konten bermain saron, demung, ada konten bermain suling, ada konten bermain gitar, ada konten vokal. Walaupun tidak mahir, tapi setidak-tidaknya layak untuk dipanuti atau layak untuk diikuti. Untuk para pemirsa dan penonton video kali ini, sekali lagi saya katakan bahwa video yang satu ini khusus saya tujukan kepada seseorang yang pada waktu itu crash di sebuah oklik. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.